Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah dan bersalawat kepada nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat tidak bisa ditinggalkan bagaimanapun keadaannya. Madama aqluhu sabitan, selama akal seseorang masih ada, maka salat tidak bisa ditinggalkan, tidak boleh ditinggalkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana solat orang yang dalam keadaan sakit, diimpus ataupun dioksigen, sehingga ia tidak bisa untuk berwudu, tidak bisa untuk bertayamum, untuk menghilangkan hadas. Maka di dalam kitab ini disebut dengan faqidut tuhurain. Maka orang yang walaupun diimpus, walaupun dioksigen di rumah sakit, selama akalnya masih ada, maka kewajiban solatnya tidak pernah lepas. Maka kita wajib untuk memberitahu kepada saudara kita, teman kita yang mengalami keadaan sakit seperti itu. Dalam kitab diterangkan, kitab Fathul Qarib Bajuri, amma faqidut tahurain, adapun orang yang terlepas dari dua suci, air dan tanah, tidak bisa berwudu dan tidak bisa bertayamum, fasalatuhu sahihatun, maka solatnya sah. Bagaimana solatnya? Solatnya yaitu dengan keadaan yang ia alami tersebut. Artinya dia tidak bisa berwudu, tidak bisa bertayamum, maka ia solat dalam keadaan tidak berwudu dan tidak bertayamum. Walaupun tidak berwudu dan tidak bertayamum, tetapi solatnya tetap sah. Ataupun dia kotor, badannya kotor, tidak bisa beristinja dengan sempurna, tidak bisa membersihkan, menghilangkan najis dari anggota tubuhnya, selama akalnya masih ada, maka solatnya tidak bisa terlepas kewajibannya. Lalu ia solat bagaimanapun keadaan yang ia alami. Tetapi bagaimana ma'a wujubil i'adati alaihi, tetapi beserta wajib mengulang solatnya apabila ia sudah sehat. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana cara kita mengingatkan saudara kita, teman kita yang mengalami sakit tersebut? Ketika datang waktunya solat, lalu kita kasih tahu, ayo solat. Bagaimana saya solat? Saya begini keadaannya, saya tidak bisa berwudu, saya tidak bisa menghadap kiblat dan sebagainya. Lalu kita bilang, solatlah bagaimanapun keadaannya. Laksanakanlah rukun-rukun solat dengan bagaimanapun keadaannya. Tidak bisa duduk dan berdiri, tetapi berbaring, ataupun dengan melaksanakan rukun solat sesuai dengan keadaan dan membaca rukun-rukun solat tersebut. Tetapi untuk apa? Katanya, untuk apa? Bagaimana? Kita solat tetapi besok mengulangi kembali. Maka ketahuilah bahwasanya meninggalkan solat itu adalah dosa besar. Meninggalkan solat adalah dosa besar. Apabila kita tidak solat, maka kita sudah dosa besar. Nah, apabila kita ketika sakit kita melaksanakan solat, lalu Allah Ta'ala menginginkan sesuatu kepada saudara kita meninggal dalam keadaan sakit tersebut, maka ia meninggal dalam keadaan tidak meninggalkan solat. Tetapi apabila ia tidak melaksanakan solat ketika itu, akalnya masih ada, lalu ia meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billah, sumal iyadzu billah. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pengajian kita ini, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.